Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu sehat bukan? Anak-anakku, pada hari ini kita bertemu kembali dengan Pak Ade. Kita bersama akan belajar materi mata pelajaran IPS. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, silahkan terlebih dahulu mempersiapkan diri kalian. Kemudian persiapkan alat tulis dan buku catatan kalian untuk mencatat hal-hal yang penting pada materi pembelajaran kali ini. Nah, anak-anakku, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, silahkan kalian saksikan video pembelajaran berikut ini. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai materi flora fauna di Indonesia. Setelah selesai mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan keragaman flora fauna di Indonesia. Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang materi letak geografis Indonesia? Bisakah kalian menyebutkan letak geografis Indonesia? Ya, betul. Indonesia secara geografis terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Karena posisinya diapit oleh dua benua dan dua samudra, maka banyak pengaruh yang ditimbulkan dari letak geografis Indonesia ini. Salah satunya, Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Flora dan fauna di Indonesia banyak berasal atau dipengaruhi oleh benua Asia dan benua Australia. Keanekaragaman hayati Indonesia termasuk 3 besar di dunia, bersama-sama dengan Brasil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Berdasarkan data dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan tahun 1999, jumlah spesies tumbuhan atau flora di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi. Sedangkan jumlah spesies hewan atau fauna mencapai 2.215 spesies. Spesies hewan atau fauna terdiri atas mamalia sebanyak 515 spesies, reptil sebanyak 60 spesies, burung sebanyak 1.519 spesies, dan kupu-kupu sebanyak 121 spesies. Besarnya keanekaragaman hayati di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya yaitu 1. Iklim, 2. Tanah, 3. Relief atau ketinggian tempat. Iklim mempunyai pengaruh yang besar terhadap persebaran flora dan fauna. Suhu dan curah hujan yang besar memungkinkan tumbuhnya beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan memerlukan air dan suhu yang sesuai. Semakin banyak air tersedia, semakin banyak tumbuhan yang dapat tumbuh. Dan karena itu, semakin banyak hewan yang dapat hidup di daerah tersebut. Daerah yang curah hujannya tinggi memiliki hutan yang lebat dan jenis tanaman yang bervariasi. Contohnya ada di daerah Sumatera dan Kalimantan. Daerah yang curah hujannya rendah banyak ditumbuhi semak belukar dan padang rumput, seperti yang terdapat pada daerah di Nusa Tenggara. Tingkat kesuburan tanah merupakan faktor utama yang berpengaruh terhadap persebaran flora. Semakin tinggi tingkat kesuburan tanah di suatu daerah, maka semakin banyak pula variasi tanaman yang dapat tumbuh pada daerah tersebut. Relief atau ketinggian tempat di permukaan bumi dapat mempengaruhi suhu maupun tekanan udara pada suatu lingkungan. Hal tersebut menyebabkan perbedaan jenis flora dan fauna di dalamnya. Flora di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian.
Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia Barat, di antaranya Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Contoh tanaman yang tumbuh di kawasan ini yaitu meranti, rotan, nangka, dan sebagainya. Sedangkan Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia Timur, di antaranya Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Contoh tanaman yang tumbuh di kawasan ini yaitu kayu putih, matoa, sagu, dan sebagainya. Perbandingan karakteristik flora Indonesia Barat dan Indonesia Timur adalah sebagai berikut. Pada kawasan Indonesia Barat, karakteristik floranya yaitu jenis meranti-merantian sangat banyak. Terdapat berbagai jenis rotan. Tidak terdapat hutan kayu putih. Jenis tumbuhan matoa sedikit. Jenis tumbuhan sagu sedikit. Dan terdapat berbagai jenis nangka. Sedangkan pada kawasan Indonesia Timur, karakteristik floranya yaitu jenis meranti-merantian hanya sedikit, tidak terdapat berbagai jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, jenis tumbuhan matoa banyak terdapat tumbuhan sagu, dan tidak terdapat jenis nangka. Fauna di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 corak yang berbeda, yaitu fauna bagian barat atau fauna asiatis, fauna bagian tengah atau fauna peralian, dan fauna bagian timur atau fauna australis. Ketiga fauna tersebut dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace adalah garis yang membatasi persebaran fauna asiatis dengan fauna peralian. Nama Wallace diambil dari nama Alfred Russel Wallace, seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris yang meneliti tentang persebaran hewan di wilayah tersebut. Sedangkan garis Weber adalah garis yang membatasi persebaran fauna peralian dengan fauna australis. Nama Weber diambil dari nama Max Carl Wilhelm Weber, seorang ahli ilmu hewan berkebangsaan Jerman yang meneliti tentang persebaran hewan di wilayah tersebut. Fauna bagian barat memiliki ciri atau tipe seperti halnya fauna Asia, sehingga disebut fauna asiatis. Persebarannya mencakup wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Ciri-ciri dari fauna asiatis yaitu mamalia berukuran besar banyak ditemui di wilayah ini seperti gajah, banteng, tapir, badak bercula satu, dan sebagainya. Terdapat berbagai jenis kera, diantaranya orangutan, monyet, bekantan, dan sebagainya. Terdapat berbagai jenis ikan tawar, salah satunya yaitu pesut mahakam. Juga terdapat berbagai jenis burung, diantaranya burung hantu, elang, gagak, merak, dan sebagainya. Selain itu, juga terdapat jenis reptil seperti buaya, ular, kadal, tokek, kura-kura, dan sebagainya. Fauna bagian tengah merupakan fauna peralian yang ciri atau tipenya berbeda dengan fauna asiatis maupun fauna australis. Faunanya memiliki ciri tersendiri yang tidak ditemukan di tempat lain di Indonesia. Fauna tipe ini juga disebut sebagai fauna endemik. Wilayah fauna bagian tengah atau peralian atau disebut pula wilayah fauna Kepulauan Wallace ini mencakup Sulawesi, Maluku, Timor, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Fauna yang menghuni wilayah ini diantaranya dari jenis mamalia seperti anoa, babi rusa, ikan duyung, kuskus, kuda, dan sebagainya. Dari jenis reptil seperti biawak, komodo, buaya, dan ular. Selain itu juga terdapat berbagai macam burung seperti rangkong, raja udang, mandar, kakatua nuri, dan sebagainya.
Fauna bagian timur memiliki ciri atau tipe yang mirip dengan fauna yang hidup di benua Australia, sehingga juga disebut sebagai fauna australis. Persebarannya mencakup wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Jenis mamalia yang menghuni wilayah ini diantaranya kanguru, walabi, beruang, kanguru pohon, landak irian, pemanjat berkantung atau opossum layang, dan sebagainya. Dari jenis reptil seperti biawak, buaya, ular, kadal, dan sebagainya. Berbagai jenis burung juga banyak ditemui di wilayah ini seperti cendrawasih, nuri, raja udang, kasuari, dan namudur. Jenis ikan air tawar yang ada relatif sedikit, dan di wilayah ini tidak ditemukan kera. Nah anak-anakku, sudah paham tentang materi yang Bapak sampaikan tadi? Kalau sudah paham, salin dan kerjakan soal di bawah ini pada lembar kertas HVS. 1. Sebut dan jelaskan pembagian flora di Indonesia. 2. Jelaskan perbandingan karakteristik flora di Indonesia Barat dan Indonesia Timur. 3. Jelaskan wilayah persebaran dan ciri-ciri fauna asiatis disertai dengan contoh faunanya. 4. Jelaskan wilayah persebaran dan ciri-ciri fauna australis disertai dengan contoh faunanya. Anak-anak, demikian akhir pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada materi pembelajaran berikutnya. Nah anak-anakku, bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang materi pelajaran pada pagi hari ini? Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Bapak diberikan pada selembar kertas dan dikumpulkan kepada wali kelas kalian. Anak-anak, demikian akhir pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada materi pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.